hari ini suasana baru. Katri ditemani sama siapa? Kak Bella. Sama siapa lagi? Kak Gege. Nah, sudah memasuki minggu ketiga bulan Mei. Kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan karena kita masih diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kita mau naikkan pujian dulu. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Persiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam ibadah kita. Sama-sama katakan bersamamu Bapa ku lewati semua. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Sekali lagi, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Bersama Tuhan dalam situasi apapun kita akan tenang. Amin. Amin. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa, kita mau mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau memberkati papa mama kami, keluarga kami, hingga saat ini kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Saat ini Tuhan kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau bersorak-sorak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang berkati Tuhan? Saya. Kita semua diberkati Tuhan ya. Kita mau bersuka cita, kita mau naikkan pujian kasih Yesus. Kasihnya gimana? Mau sarangnya atau begini? Sarangnya aja ya. Ya udah, oke. Yuk. Ayo gerakan badannya. Kita mau memuji menari buat Tuhan kita. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah lompat bintang di langit, lebih indah dari bunga. Di mana bunganya? Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, yeay. Itu dia, kasih Tuhan lebih indah dari semuanya. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau masuk ke lagu kedua. Yang pertama tadi kita bilang bersamamu Bapa, ku lewati semua. Yang kedua tadi kita bilang bahwa kasih Tuhan itu indah, amin. Amin. Sekarang kita mau jalan bersama Yesus. Siap? Amin. Siap. Yang di rumah juga sama, kita mau jalan maju mundur kanan kiri, kita mau gerakan badan kita. Ya,
Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Siap-siap maju ke depan dulu ya. Maju. Jalan serta Yesus, mundur. Jalan sertanya setiap hari, kanan. Jalan serta Yesus selamanya, ke kiri. Jalan dalam suka, balik. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, balik. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta mundur. Jalan sertanya setiap hari, kanan. Jalan serta Yesus selamanya, kiri. Jalan dalam balik. Balik lagi. Setiap hari, balik. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Serta Yesus selamanya. Ya, sudah cukup lelah? Sudah. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat video Tuhan Yesus minggu ini ajarkan apa ya? Yuk kita sama-sama perhatikan videonya. Ini dia. Komik Alkitab Anak. Perumpamaan seorang penabur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius 13 ayat 1 sampai 23. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari dan mempercayai firman itu.
Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, dari video tadi kita belajar ada perumpamaan tentang apa? Tentang seorang Penabur. penabur. Ada 3 tempat yang ditabur dari penabur itu. Benihnya ditabur di mana saja? Yang pertama, Tanah berbatu. tanah berbatu. Yang kedua, Tanah berduri. ya semak duri. Yang ketiga, Tanah yang subur. tanah yang subur. Nah, dari tanah-tanah itu apa jadinya ya? Yuk kita baca di Matius 13 ayat 1 sampai 9. Karena kita bertiga jadi kita baca 3 ayat. Mulai dari KGG dulu ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat 1. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Ayat 2. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ayat 3. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat keempat, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat keenam, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat ketujuh, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Amin untuk firman Tuhan. Nah, ada yang tahu nggak kalau benih ditaruh di tanah yang berbatu, apa yang terjadi? Mati, layu. Layu, bisa tumbuh cepat tapi langsung layu ketika matahari ada. Lalu kalau misalnya ditaruh di semak duri, tumbuh tapi kehimpit. Nah, jadinya nggak berbuah. Dan yang ketiga, yang paling bagus di tanah yang subur, kira-kira yang terjadi apa? Bertumbuh. Bertumbuh, berbuah, berbunga. Kita cari tanaman yang paling subur di sini mana ya? Kita mana ya? Itu dia. Nah, itu adalah bukti dari tanaman yang ditabur atau ditanam di tanah yang subur. Demikian juga dengan kita ya. Benih itu seperti firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kita dengar, oh seneng nih, iya aku besok mau mengasihi. Tapi masalah datang, enggak jadilah. Orang yang saya kasihinya nyebelin. Itu seperti Tidak apa? bertumbuh. Tidak bertumbuh, seperti di tanah yang berbatu. Awalnya muncul semangat, tapi ketika masalah datang langsung letoy, layu. Nah, yang kedua, ketika kita firman Tuhan tipenya ya, firman Tuhan kita dengar, tumbuh, masalah datang, kalah sama masalah, tidak berbuah. Nah, dia tidak langsung berbuah seperti tanah yang berbatu tadi, ya tidak langsung sering, tapi ditumbuh pelan-pelan, tapi lama-lama mati juga. Nah, itu seperti kita nih, Katri, KGG, Kabela, kalau misalnya dengar firman Tuhan, iya paham, iya apal, tapi kalau masalah datang, kayaknya lupa. Tapi kalau ditanya, kamu tahu kan kalau misalnya sama orang tua itu harus patuh dan taat sama didikannya? Tahu sih. Terus kenapa? Soalnya mama nyebelin. Nah, kalau begitu itu seperti benih yang ditanam di semak yang berduri. Dan yang ketiga, benih yang ditanam di tanah yang subur. Dia bertumbuh, berbuah, berbunga, dan menghasilkan buah yang lebat. Buahnya yang nikmatin siapa? Orang kita dan orang sekitar juga. Kalau misalnya Kabela nih nanam mangga di halamannya, terus pas berbuah apa ya? Iya Kabela yang makan semua satu pohon? Enggak, pasti berbagi kan? Iya. Nah, begitu juga kita, jika mau menjadi berkat, kita harus jadi orang yang mempunyai tanah yang subur untuk firman Tuhan. Amin. 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 Supaya apa? Supaya kita bertumbuh, semakin berbuah, dan buahnya bisa dinikmatin orang. Bukan hanya kita sendiri, tapi sekitar kita juga. Kalau Kabela punya tanaman mangga, kasih ke KGG nggak? Kasih. Kasih Katri nggak? Kasih. Temannya jadi diberkati semua. Amin. Nah, siapa yang mau menjadi tanah yang subur? Saya. Nah, tuh lihat seperti bunga itu di belakang ya.
subur sekali dan bagus sekali. Bukan hanya dia yang dipuji-puji cantik, tapi Katri dan semua kakak di sini yang menikmati juga, wah, ada getar-getar, ya ampun, cantik banget gitu. Nah, jadi firman Tuhan kali ini mengajarkan kita supaya apa? Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita melakukannya dan kita terus melakukannya sekalipun di tengah masalah. Supaya apa? Supaya kita menjadi berkat bagi sekitar kita. Amin. Amin. Dan ayat hafalannya dari Matius 13 ayat 9. Matius 13 ayat 9, apakah Bella? Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dan hari ini selain mendengar juga melakukannya. Sekian untuk firman Tuhan dan sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Kita mau akhiri ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar lagi bagaimana kami harus menjadi tanah yang subur supaya firman yang kami dengar dapat kami lakukan dan kami terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati papa mama kami dalam pekerjaan mereka, berkati sekolah kami, berkati masa depan kami. Semuanya kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan berkenan untuk puji-pujian kami, untuk doa kami dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Sekian untuk ibadah hari ini, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.